Demi mencegah angka stunting di Kabupaten Kendal, tim penggerak PKK Kabupaten Kendal mengajak warganya untuk gemar makan ikan. Vaksin meningitis di KKP Surabaya saat ini menipis, padahal vaksin tersebut sebagai syarat untuk keberangkatan jemaah umroh. Sebagai salah satu cara menyulap sampah menjadi uang, komunitas Grit Bandung menggelar bazar penukaran sampah dengan pakaian dan minyak goreng. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Stok vaksin meningitis sebagai salah satu syarat jemaah umroh bisa berangkat ke Tanah Suci saat ini menipis. Persediaan KKP kelas 1 Surabaya hanya cukup untuk seminggu ke depan, di mana saat ini stoknya tinggal 3.000-an vaksin dan tersedia bagi para jemaah yang sebelumnya telah mendaftar 1 bulan atau beberapa minggu sebelumnya. Stok vaksin meningitis di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 1 Surabaya menipis dan hanya cukup melayani para jemaah yang sebelumnya telah mendaftar. Per Senin lalu pendaftaran melalui online vaksin meningitis di KKP Surabaya telah ditutup. Menunggu dropping kembali vaksin dari Kemenkes Pusat, diharapkan awal Oktober nanti sebanyak 225.000 vaksin akan didistribusikan Kemenkes ke seluruh KKP yang tersebar di Indonesia. Slamet Mausiswanto, Kepala KKP kelas 1 Surabaya, menyampaikan dari total dropping dari Kemenkes, pihaknya ajukan 30.000 vaksin meningitis, dan estimasinya jumlah tersebut bisa melayani para jemaah umroh hingga Desember 2022. Informasi vaksin meningitis yang mulai menipis, Pak. Ini seperti apa, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, sampai sekarang memang informasi yang diterima adalah vaksin meningitis menipis di Indonesia. Komunikasi dengan pusat bahwa secepatnya akan mengedrop pada awal Oktober sebanyak sekitar 250.000 vaksin untuk diberikan kepada KKP. Awal atau tengah bulan? Diperkirakan menurut informasi yang awal Oktober ini sudah ada 250.000. Berapa yang di-dropping dari Kementerian Kesehatan khusus untuk KKP Surabaya ya, itu berapa nanti kita list lagi kira-kira selayaknya kebutuhan sini berapa, ada yang vaksin berapa, tentunya kita. KKP Surabaya tergantung dropping dari pemerintah pusat dan kami sudah 30.000 vaksin untuk sampai Desember. Ya, nanti soal tambahnya nanti menyusul karena semua KKP harus tersedia. Kalau udah datang tentunya akan kita cek sampai Desember berapa hari untuk masyarakat Jawa Timur ada berapa. Tony, salah satu karyawan travel umroh di Surabaya, akui harapannya dropping vaksin meningitis ini bisa segera tersedia dan pendaftaran online bisa segera dibuka kembali. Berarti memang yang masih dapat kuota yang 2 mingguan kemarin, ya, Pak? Karena kan informasinya yang sekarang sudah ditutup per Senin. Olehnya ditutup sementara. Mudah-mudahan Kuotanya ya, Pak. Insyaallah mudah-mudahan. Pihak KKP kelas 1 Surabaya mengimbau para travel umroh agar bersabar atas ketersediaan vaksin meningitis yang saat ini menipis. Tak hanya itu, KKP Surabaya juga ingatkan travel umroh ikut prosedur regulasi sesuai aturan, di mana syarat-syarat seperti paspor, visa maupun vaksin terlebih dahulu dilengkapi, baru kemudian tiket keberangkatan disediakan, sehingga perjalanan umroh ke Tanah Suci dapat berjalan dengan lancar. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita ke Kendal, Jawa Tengah pemirsa. Untuk mencegah stunting, tim penggerak PKK Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal untuk meningkatkan gemar makan ikan di masyarakat. Kolaborasi yang sudah dilakukan diantaranya mengadakan pelatihan memasak olahan ikan dan budidaya ikan di rumah. Tim penggerak PKK Kabupaten Kendal mengadakan pelatihan memasak olahan ikan. Tujuannya untuk menggerakkan gemar makan ikan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal yang tingkat konsumsi makan ikannya masih rendah, terutama kepada anak-anak balita. Untuk mencegah stunting yang masih tinggi di Kabupaten Kendal, Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal WOD Selvi Davia mengatakan, pelatihan memasak olahan ikan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan gemar makan ikan, terutama kepada anak-anak balita.
Dengan demikian, anak-anak menjadi gemar makan ikan sehingga menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan terhindar dari stunting. Mengadakan pendekatan kepada kader-kader PKK yang ada di kecamatan dan desa untuk secara bersama-sama berkolaborasi dalam hal ini untuk memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, dan kami masuk melalui posyandu. Di dalam posyandu itu ada sedikit edukasi yang kita sampaikan kepada peserta posyandu, utamanya kepada ibu-ibu yang membawa anaknya ke posyandu, untuk bisa mengolah, bagaimana cara mengolah ikan secara menarik sehingga anak-anak balita tersebut dapat mengkonsumsi ikan dengan melihat dari segi tampilannya. Dari tampilannya, kalau ikan itu dibuat tampilannya menarik, maka anak-anak juga akan lebih mau untuk mengkonsumsi ikan, karena disinyalir di lapangan bahwa anak-anak itu ternyata kemauan untuk mengkonsumsi ikannya itu sangat rendah karena tidak suka, amis, atau alasan yang lainnya, sehingga kita mengedukasi bagaimana caranya supaya ibu-ibu itu bisa mengolah dengan baik, seperti halnya dengan cara membuat nugget ikan lele atau membuat abon ikan lele, ataupun dalam hal mengolah ikan lele itu menjadi bentuk mie ikan istilahnya. Macam-macam itu ya. Iya, jadi seperti itu. Dan kita juga sudah memberikan materi-materi tentang cara dan teknik pembuatannya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal Hudi Sambodo mengatakan bahwa angka konsumsi ikan di Kabupaten Kendal masih rendah, yakni 30,8 kg per kapita per tahun. Angka ini lebih rendah dari konsumsi ikan se-Jawa Tengah yang mencapai 40 kg per kapita per tahun, bahkan lebih rendah secara nasional yang mencapai 50 kg per kapita per tahun. Jadi upamanya kayak udang faname di Kendal, ini kebanyakan dijual dan diekspor ke luar negeri. Sedangkan hasil dari penjualan kayak mungkin nelayan nangkap ikan yang harganya mahal seperti tongkol, tuna, kemudian cumi, ini biasanya dijual, ditukarkan untuk beli nasi, beras, dan sembako, sehingga tidak semua hasil produksi perikanan yang ada di Kendal ini dikonsumsi oleh masyarakat Kendal, tapi lebih banyak dibawa keluar, termasuk dikirim ke Semarang, dijual untuk kebutuhan pokok mungkin nelayan dan budidaya. Jadi angkanya berapa Pak untuk Kendal Pak? Kendal 30,8 kg per kapita per tahun. Untuk provinsi? Untuk provinsi 40 kilogram per kapita per tahun, dan untuk nasional itu 50 kg per kapita per tahun. Terus upaya dari DKP untuk meningkatkan masyarakat gemar ikan apa ini Pak? Ya, salah satunya adalah memberikan pelatihan inovasi terhadap olahan masak ikan. Karena kalau ikan cuma digoreng dan dibakar itu kadang-kadang anak-anak kita, masyarakat kita kurang. Sehingga perlu ada inovasi yang kreatif supaya masyarakat bisa gemar terhadap makan ikan. PKK juga berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal untuk menggerakkan budidaya ikan di rumah, misalnya memelihara ikan lele di ember. Dengan demikian, masyarakat tidak harus membeli ikan tetapi bisa budidaya sendiri di rumah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu?
Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Yang masih di kabar Indonesia, hanya dengan Rp2.000 saja ratusan warga masyarakat Kota Bandung bisa mendapatkan pakaian. Di Kota Bandung, Jawa Barat, komunitas Great Bandung menggelar bazar pakaian dan minyak goreng murah. Uniknya, untuk bisa mendapatkan pakaian maupun minyak goreng murah, warga membayarnya dengan menggunakan sampah anorganik. Sampah tersebut diganti dengan voucher yang dapat dibelanjakan pakaian dan minyak goreng. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Layanan dari DLH UPT. Berlokasi di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, ratusan warga masyarakat dari berbagai daerah ini datang untuk membeli aneka jenis pakaian dan minyak goreng dengan harga murah. Acara yang digagas oleh komunitas Great Bandung ini mengundang animo masyarakat yang tinggi. Untuk mendapatkan pakaian maupun minyak goreng, warga cukup membawa satu kantong plastik berisi sampah anorganik yang nantinya diganti dengan voucher. Voucher tersebut kemudian bisa dibelanjakan aneka pakaian dan minyak goreng. Dalam bazar tukar sampah dengan pakaian ini harganya mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 tiap potong pakaiannya. Bazar murah Great Bandung ini bertujuan untuk membudayakan masyarakat agar bisa memanfaatkan sampah menjadi uang. Terbukti masyarakat di Kota Bandung kini bisa menjual sampahnya menjadi uang, bahkan ditabung menjadi emas. Jadi ide awalnya berangkat dari kepedulian kami terhadap Kota Bandung, khususnya untuk kebersihan lingkungan. Selama ini sampah masih dengan mudah dibuang oleh masyarakat. Nah, melalui bazar ini kami berharap masyarakat mulai melihat tentang manfaat sampah. Bahwa sampah itu sangat bermanfaat, jadi jangan dibuang.
Jadi kami berharap ini menjadi pembuktian kami kepada warga masyarakat Kota Bandung bahwa buang sampah itu rugi. Karena buang sampah itu sama dengan buang-buang sia-sia. Hari ini kami buktikan di pasar ini bahwa mereka bisa berbelanja hanya dengan membawa sampah saja. Artinya bahwa sampah yang selama ini mereka buang itu sangat bermanfaat. Dengan menjual minyak goreng, kami menghadirkan Yomart, kemudian kami menjual baju, tas, sepatu, dan selain itu kami juga mengadakan pelayanan vaksinasi dan kemudian pelayanan kesehatan. Bandung mengadakan bazar bayar pakai sampah di Taman Balai Kota di Taman Dewi Sartika ya. Kita semua pengunjung yang hadir ke sini memang membawa sampah untuk ditukarkan kepada voucher, menjadi voucher, dan voucher itu dapat digunakan untuk berbelanja di bazar seperti yang terlihat di belakang. Nah, itu bazar itu ada bazar pakaian, bazar sembako, bazar minyak, dan semuanya murah. Dari harga 2.000, 5.000, 10.000, dan barang-barang baru 20.000. Nah, itu supaya masyarakat memiliki satu antusias, dan tujuan kita adalah mengedukasi sebetulnya. Suasananya masyarakat antusias sekali. Jadi kita mengadakan acara ini sebetulnya dari jam 9 itu baru dimulai. Tetapi ternyata jam 8 pun sudah mulai banyak orang yang berdatangan dan mulai mengantri. Nah, ini yang terjadi betapa antusias warga Bandung itu sangat berbahagia ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini kita dalam rangka mendukung HJKB ya, Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212. Salah seorang pengunjung mengaku senang dengan digelarnya bazar tukar sampah dengan pakaian dan minyak goreng yang digelar Grid Bandung ini. Saya belanja minyak goreng, ya hasil dari penukaran plastik, botol plastik menjadi uang. Alhamdulillah bagus sekali ya, bagus sekali karena apa? Dengan demikian memacu masyarakat ya, sebenarnya bukan hanya ukur aja, itu untuk lebih banyak menabung menjadi uang, dan kita bisa belanja di sini dengan harga diskon, artinya ya bisa lebih banyak lagi kita belanja di sini. Rencananya bazar tukar sampah ini akan digelar rutin tiap kecamatan yang ada di Kota Bandung dengan harapan sampah-sampah rumah tangga yang ada bisa dimanfaatkan dan menambah penghasilan masyarakat. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, tim Lingkar TV akan memberikan informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia untuk malam dan dini hari. Berikut perakiraan cuaca edisi Sabtu 24 September 2022. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.